Dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu. Gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RU. Pemirsa Intens Investigasi, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda makin memanas. Kali ini, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menanggapi pernyataan dari pihak Sarwenda yang sebelumnya menyebut dirinya lupa. Minola Sebayang mengaku sempat mempertanyakan dirinya sendiri mengenai pernyataan tersebut. Ia bahkan berpikir apakah dirinya memang lupa atau justru terdapat kekeliruan dalam menjelaskan suatu persoalan. Lantas benarkah Minola Sebayang sentil balik pihak Sarwenda usai disebut lupa? Benarkah menurutnya ia harus kembali mengingat dan mencermati konteks dari pernyataan lupa agar tidak terjadi kesalahpahaman? Minola Sebayang juga menjelaskan mengenai soal masalah chat yang digoreng di ruang publik yang durasinya setelah terjadi perceraian. Sementara apa yang pihak Sarwenda sampaikan adalah hal-hal pada saat Ruben Onsu dan Sarwenda masih terikat perkawinan. Lalu benarkah perbedaan waktu tersebut dinilai penting untuk melihat persoalan secara utuh, mengingat sebuah peristiwa tidak bisa dilepaskan dari kapan kejadiannya berlangsung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memanas. Baru-baru ini kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menanggapi pernyataan dari kuasa hukum Sarwenda yang menyebut dirinya lupa saat menjelaskan persoalan yang tengah diperdebatkan. Minola Sebayang mengaku pernyataan tersebut membuat dirinya ikut berpikir dan mempertanyakan kembali mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ia bahkan sempat bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dirinya yang memang lupa atau justru ada kekeliruan dalam menjelaskan suatu peristiwa. Hal tersebut menjadi penting lantaran persoalan yang sedang dibicarakan berkaitan dengan sejumlah pernyataan serta bukti percakapan yang kini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Minola Sebayang kemudian menyoroti soal chat yang menurutnya terus digoreng di ruang publik. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari isi percakapan, tetapi juga harus diperhatikan kapan percakapan itu terjadi. Menurut Minola Sebayang, terdapat perbedaan konteks waktu yang cukup penting dalam persoalan tersebut. Ia menyebut chat yang sedang dipermasalahkan berkaitan dengan periode setelah Ruben Onsu dan Sarwenda sudah tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, Minola Sebayang menilai apa yang disampaikan oleh pihak Sarwenda justru mengarah pada berbagai hal yang terjadi ketika Ruben Onsu dan Sarwenda masih berstatus sebagai pasangan suami istri. Perbedaan waktu tersebut kemudian menjadi sorotan Minola Sebayang. Pasalnya, menurutnya, konteks sebuah percakapan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari situasi dan kondisi pada saat percakapan tersebut berlangsung. Menanggapi pernyataan yang menyatakan bahwa mungkin saja Bang Minola lupa. Ya, saya berpikir saya yang lupa atau ada kekeliruan dalam menjelaskan sesuatunya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah chat yang digoreng-goreng di ruang publik itu durasinya adalah setelah terjadi perceraian. Justru inilah yang harusnya lebih urgent untuk dibuktikan untuk menghindari yang namanya itu kecurigaan ya dari banyak pihak atas penggunaan uang tersebut. Tapi ini nggak pernah disinggung sama sekali. Oke, kami menghormatinya, mungkin ingin dibuka di ruangan persidangan. Tapi kalau memang kita ingin membuktikan semuanya itu di ruangan persidangan, marilah semua hal mulai hari ini kita akan membuktikannya di ruang persidangan. Kita tidak perlu menjelaskannya di ruang publik.
ya, kecuali hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan masalah pembuktian, agar proses perkara ini tidak bias, fokusnya tetap ada, yaitu terkait dengan masalah hak asuh anak, ya, karena ada dugaan diantaranya adalah eksploitasi anak dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pola asuh terhadap anak. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga menuliskan penjelasan dalam captionnya. Melawan lupa periode waktu chat. Lupa uang nafkah itu hak anak, bukan hak mantan, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Lupa saat diminta pembuktian kartu kredit, debt collector, lelang, pinjol dan lainnya yang dikatakan harus di ruang persidangan. Lupa itu memang sifat manusia, sehingga kita harus maklum jika ada yang lupa dan masih bicara yang dianggap menguntungkan saja di ruang publik. Jadi ingat pepatah teman-teman saat kuliah, sing waras, sing ngalah. Sementara itu, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, memberikan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, yang sebelumnya meminta agar Sarwenda turut dikejar terkait isu 3 huruf. Chris Samsiwu menilai ada hal yang mungkin terlupakan oleh Minola Sebayang dalam menyampaikan pernyataan tersebut. Ia mengingatkan bahwa pada saat persoalan itu terjadi, Sarwenda masih berstatus sebagai istri dari klien Minola, Ruben Onsu. Menurut Chris Samsiwu, segala hal yang berkaitan dengan isu tersebut, termasuk persoalan kesehatan, dokter, hingga rumah sakit, diketahui Sarwenda berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak laboratorium. Chris Samsiwu pun mempertanyakan jika saat ini Sarwenda justru diminta untuk bertanggung jawab atau memberikan penjelasan lebih jauh mengenai persoalan tersebut. Sebab menurutnya Sarwenda mendapatkan informasi itu dalam kapasitasnya sebagai istri Ruben Onsu pada saat itu. Lebih lanjut, Chris Samsiwu menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menyampaikan bantahan. Ia mengaku memiliki bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut dan siap membawanya ke persidangan. Chris Samsiwu bahkan menyatakan bukti tersebut nantinya akan dibuka di hadapan majelis hakim. Kami menyampaikan berdasarkan saya nyalakan ini ya, wawancaranya pihak mereka ya. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu 3 huruf itu. Dia tahu nggak bahwa ada? Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu 3 huruf itu. Dia tahu nggak? Ya, jadi dalam video ini kuasa hukum RO menanyakan bahwa coba kejar kami ya sebagai kuasa hukum Sarwenda ataupun Sarwenda sendiri terkait Bahwa ada aturan chatting. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu 3 huruf itu. Oke. Apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO. Lebih lanjut, pihak Sarwenda menyatakan tidak pernah berniat membuka aib atau jenis penyakit ke publik. Di tengah polemik yang semakin berkembang, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa Sarwenda tidak pernah memiliki niat untuk membuka aib ataupun mengungkap jenis penyakit seseorang kepada publik. Menurutnya, pihak Sarwenda selama ini justru berusaha menjaga persoalan yang bersifat pribadi agar tidak menjadi konsumsi masyarakat, termasuk informasi mengenai kondisi kesehatan yang semestinya menjadi bagian dari ranah privat. Chris Samsiwu menilai
Munculnya pembahasan mengenai hal tersebut justru berawal ketika bukti percakapan atau chat diperlihatkan oleh pihak kuasa hukum Ruben Onsu kepada publik. Dengan kata lain, pihak Sarwendah merasa bahwa dirinya bukanlah pihak yang sejak awal sengaja membawa informasi tersebut ke ruang publik. Mereka menilai persoalan itu menjadi ramai setelah isi percakapan yang sebelumnya bersifat pribadi diperlihatkan dan kemudian menjadi bahan perbincangan. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Punya, kami punya buktinya, itu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga, ya tes juga, lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap 3 huruf itu juga, ya. Nah, 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami, ya. Lalu kami cuma ingatkan kepada lab yang melakukan pengetesan, ya. Teman-teman wartawan kan pernah bertanya juga, bagaimana tanggal lahir, kok bisa berbeda, ya. Kami ingatkan kepada lab tersebut, hati-hati, jangan sampai sengaja, ya, jangan sampai ada indikasi kesengajaan terhadap perubahan tanggal lahir dan identitas. Nah, karena apa? Karena di situ ada riwayat, ya, ada riwayat pemeriksaan. Nah, kami nggak mau nanti blunder kepada pihak lab, ya. Jadi sampaikan saja apa adanya, dan kami juga ingatkan kalau pada saat orang memeriksa di sebuah lab pasti ada riwayatnya di sana, ya. Jadi kalau ternyata tanggal itu sengaja, itu hati-hati, ya. Lab itu sudah, menurut saya sudah TBK, ya, sudah punya standar yang tidak bisa digoyang oleh pihak manapun, ya. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Selanjutnya, persoalan yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwendah juga turut mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pasalnya, di tengah konflik yang belum menemukan titik terang, terdapat anak-anak yang tentu menjadi bagian penting dalam persoalan tersebut. Lantas, benarkah KPAI menyayangkan konflik Ruben Onsu dan Sarwendah yang hingga saat ini masih terus bergulir tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah hingga kini masih menjadi perhatian publik. Persoalan yang sebelumnya berkaitan dengan gugatan hak asuh anak kini justru semakin melebar dan mulai menyeret berbagai persoalan pribadi ke ruang publik. Kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menyayangkan konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga persoalan yang seharusnya menjadi ranah pribadi justru berkembang dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Menurut KPAI, ketika terjadi persoalan antara kedua orang tua, kepentingan serta kondisi anak seharusnya tetap menjadi hal yang paling utama. Jangan sampai konflik yang terjadi antara orang tua justru membuat anak ikut terseret, terlebih ketika berbagai informasi mengenai kehidupan keluarga mulai muncul dan dibahas secara terbuka di hadapan publik. KPAI pun menyoroti kondisi ketika anak ikut terekspos di tengah polemik kedua orang tuanya. Sebab anak sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai persoalan orang dewasa, termasuk konflik yang terjadi di dalam keluarga.
Ini kesekian kalinya ya, tentu kami sangat menyayangkan ya konflik dampak perceraian ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan bahkan melebar kemana-mana, dan bahkan anak pun ya ikut terekspos dari situasi di mana sebetulnya ini adalah ranah privat ya, ranah keluarga gitu ya. Tapi lagi-lagi nampaknya sampai detik ini kan belum ada penyelesaian gitu ya. Nah, kami tentu berharap sebetulnya karena kami mendengar juga sedang berlangsung mediasi di pengadilan, kami jalan itu bisa ditempuh sebetulnya, salah satu langkah jangka pendek untuk memastikan penyelesaian isu pengasuhannya gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang muncul hari ini adalah pertengkaran kedua belah pihak, baik Mas R maupun Mbak S ya. Dan ini tentu tidak elok ya bagi contoh-contoh keluarga Indonesia, bagi perlindungan anak kita, dan termasuk juga bagi Ananda yang butuh pengasuhan ya, baik dari bapak maupun dari ibunya. Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, pun menilai bahwa yang muncul pada hari ini adalah masalah pertengkaran antar kedua belah pihak, baik Ruben Onsu maupun Sarwenda, sehingga menurutnya kejadian tersebut tidak elok untuk dicontoh. Jasra Putra menyebut, sebelumnya KPAI telah menawarkan fasilitas mediasi kepada Ruben Onsu dan Sarwenda. Mediasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara lebih tenang dan menghindari konflik yang semakin berkepanjangan. Ia pun meminta agar Ruben maupun Sarwenda dapat kembali memusatkan perhatian pada kepentingan anak, terutama mengenai pemenuhan hak asuh dan akses anak untuk dapat bertemu, serta berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Menurutnya, jangan sampai konflik antara kedua pihak yang semakin melebar justru membuat hak anak tidak terakomodasi dengan baik. Sebab anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya tanpa harus terbebani persoalan orang dewasa. Karena itu, KPAI kembali mengingatkan agar kedua pihak dapat menahan diri dan tidak menjadikan persoalan pribadi sebagai konsumsi publik secara berlebihan. Penyelesaian melalui jalur komunikasi dan mediasi dinilai jauh lebih baik dibandingkan terus mempertahankan konflik di ruang terbuka. Lebih lanjut, Jasra Putra juga mengungkap jangan sampai aib dari masing-masing pihak berdampak kepada sang anak dan menjadi stigma yang akan muncul di sekolah sehingga menyebabkan efek perundungan di sekolah maupun di lingkungan anak-anak tersebut. Tentu kami waktu mereka ini mengadu ke kami gitu ya, baik Mbak S maupun Mas R gitu ya, sebetulnya kami menawarkan satu mediasi ya. Tapi nampaknya fasilitas mediasi itu kan pada akhirnya dibawa ke pengadilan ya. Saya kira tidak ada masalah, yang penting penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana memastikan akses bertemu sebetulnya. Karena konflik yang begitu panjang, yang tidak ada berkesudahan ini, yang terabaikan adalah pengasuhannya, pengasuhan anak maksud saya gitu ya. Nah, kami berharap fokus kepada pemenuhan hak anak dalam hal ini, akses bertemu itu gitu ya. Jangan sampai isu ini kemana-mana melebar, kemudian hak anak itu sendiri nggak terakomodir gitu ya. Karena kan kebutuhan anak itu sebetulnya kasih sayang, kedekatan, kelekatan, dan tumbuh kembangnya itu kan terus terus berproses, kemudian kebutuhannya bertambah gitu ya, sesuai dengan usia dan bertambahnya perkembangan umurnya dan seterusnya. Saya kira kami menghimbau kepada orang tua untuk kembali fokus ya, untuk melihat kembali gitu ya, bahwa buah hati ini butuh pengasuhan yang terbaik, buah hati ini butuh bagaimana kedekatan itu dibangun, dan mohon konflik ini dilokalisir ya, karena bagaimanapun juga kalau masing-masing menyampaikan aibnya, ya tentu ya tidak ada orang yang tidak ada aibnya, saya kira gitu ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.